everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first content and in here I will explain about the material with the title Kesalahpahaman Antar Budaya. Okay, first I will introduce myself. My name is Aula Fadilatul Zulfa. My nickname is Zulfa. I'm from grade 10 A1. Oke, langsung saja materi yang pertama kita akan membahas tentang definisi kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks dan mencangkup pengetahuan, keyakinan, seni, hukum adat, serta kecakapan dan kebiasaan. Kesalahpahaman budaya disebabkan karena adanya perbedaan budaya. Di Indonesia tentunya sangat banyak kebudayaan dan setiap budayanya pasti berbeda-beda. Tak mungkin kalau semua sama. Selanjutnya, unsur-unsur kesalahpahaman antar budaya, diantaranya perbedaan alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik, perbedaan bahasa, rasialisme, adanya etnosentrisme, dan kecemasan sosial. Kita ambil contoh saja perbedaan bahasa. Di Indonesia tentu banyak perbedaan bahasa karena setiap daerah terdapat bahasa masing-masing. Perbedaan bahasa dapat menghambat terjadinya komunikasi antar budaya karena setiap orang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Komponen dalam komunikasi kesalahpahaman antar budaya diantaranya motivasi, pengetahuan, keterampilan, sensitif, dan karakter. Selain perbedaan bahasa, ada juga perbedaan ras, agama, suku, sosial, maupun ekonomi. Selanjutnya, perbedaan yang dapat memengaruhi kesalahpahaman antar budaya diantaranya kondisi psikis, cara pandang, rasisme, kebiasaan, pemahaman yang rendah tentang budaya lain, sikap menghargai orang lain yang rendah, kemampuan komunikasi yang rendah, dan yang terakhir kondisi jasmani dan rohani. Oke, terdapat solusi penanganan kesalahpahaman antar budaya. Yang pertama, tetap tenang dan ramah. Kedua, mencoba memahami dan mengenal perbedaan budaya, menganalisa permasalahan, serta kenali karakter individu, mendengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan, memberi kesempatan untuk bicara sampai akhir, meminta maaf, mengonfirmasi ulang, menunjukkan empati, menjelaskan tindakan yang diambil, dan sampaikan permasalahan kepada orang yang tepat. Apabila kita ada masalah mengenai kesalahpahaman, kita harus memilih orang-orang yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut seperti rekan kerja, manajer, kepala divisi, supervisor, buku-buku referensi yang mengenai topik khusus, kelompok di luar organisasi seperti jasa penerjemah. Yang terakhir, sikap yang diperlukan untuk menangani kesalahpahaman antar budaya. Yang pertama, kita harus cermat dalam mengidentifikasi penyebab kesalahan. Yang kedua, cermat dalam menyampaikan kesulitan-kesulitan untuk mencari bantuan. Yang ketiga, peka dalam mempertimbangkan kemungkinan perbedaan budaya ketika kesalahpahaman terjadi. Dan yang terakhir, cermat dalam melakukan usaha untuk memecahkan masalah. Okay, that's all from me. I'm sorry
if it's not clear. Thanks for your time and see you.